Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni dengan NIM 212110 melalui video ini akan membacakan UAS Keminangkabauan yang mana yakni mengenai lembaga pendidikan di Minangkabau. Yang mana yang pertama mengenai pola surau. Surau di Minangkabau ini berfungsi sama seperti pondok pesantren di Jawa. Kemudian surau di Minangkabau ini digunakan untuk sebagai tempat menuntut ilmu bagi anak-anak. Setelah kedatangan Islam di Minangkabau, 14 surau di Minangkabau memiliki perubahan struktur yang mana dalam perubahannya yakni adanya surau ketek dan surau gadang. Dalam surau gadang ini menampung 80 sampai 100 murid yang mana dalam surau gadang ini sengaja didirikan untuk tempat menimba ilmu yang lebih luas lagi. Kemudian yang kedua adanya pola-pola pesantren yang mana setelah pola-pola atau fungsi dari surau tidak lagi penting di kalangan masyarakat dan memudahnya akan fungsi-fungsi madrasah sebagai tempat penimba ilmu sangat berdampak bagi generasi muda khususnya dalam penanaman adat istiadat dan keilmuannya, sehingga Provinsi Sumatera Barat membuat suatu kegiatan yakni dengan istilah kembali ke surau. Namun dengan adanya hal tersebut tidak mengacu bahkan tidak berjalan dengan lancar, sehingga pada tahun 1990-an muncullah sebuah pendidikan atau meratalah sebuah istilah pesantren yang mana pondok pesantren di Sumatera Barat ini sangat berjalan pesat, yakni munculnya berbagai pesantren di daerah-daerah pesisir maupun di daerah-daerah pedalaman yang memberikan pengajaran pendidikan secara merata di berbagai jenjang pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai pondok pesantren tradisional dan pondok pesantren modern. Yang pertama mengenai pondok pesantren modern. Istilah pondok pesantren modern ini pertama kali dikenalkan oleh pondok pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yang mana kemodernan ini mengacu kepada kemodernan yang positif. Ciri-ciri dari pondok pesantren modern yang pertama, dalam penggunaan bahasa sehari-hari menekankan ia kepada bahasa Arab dan juga penggunaan bahasa Inggris. Yang kedua, dalam pengkajian kitab-kitabnya mereka mengkaji tentang kitab kontemporer atau bukan kitab kuning. Kemudian dalam sistem kurikulum pendidikannya di bawah naungan Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama. Kemudian mereka sangat disiplin sehingga kepengurusannya sangat tercapai. Kemudian alumni yang ada di pondok pesantren modern tersebut lebih banyak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti di Al-Azhar Kairo. Mengenai pondok pesantren tradisional atau pondok pesantren salafi, yang mana pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang memang pada awalnya yakni yang pertama kali didirikan oleh Wali Songo. Ciri-ciri pondok pesantren tradisional atau salafi yang pertama yaitu menggunakan atau mengkaji kitab-kitab kuning. Kemudian dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan pakaian seperti sarung, peci dan juga baju koko. Kemudian mereka mengamalkan atau menjalankan tradisi-tradisi tradisional seperti adanya peringatan Maulid Nabi, kemudian sholat tarawih 20 rakaat diiringi dengan sholat witir 3 rakaat. Kemudian mereka setiap adanya peserta didik baru tanpa diseleksi. Kemudian dalam kehidupan sehari-harinya mengkaji tentang kitab-kitab kuning yang mana dalam kajian-kajian mereka menggunakan kajian-kajian tradisional. Kemudian adapun perbedaan surau dengan perbedaan pesantren yang mana perbedaannya di kalangan pesantren terdapat kiai, asrama dan juga berbagai santri, sedangkan di surau tidak. Kemudian dalam pengkajiannya di dalam surau mengkaji tentang mengajarkan tentang Al-Quran tetapi tidak dalam tulisan, sedangkan dalam pesantren memiliki atau mengajarkan tentang membaca Al-Quran dan juga menuliskannya sekalian. Kemudian di dalam masjid dianya digunakan di dalam surau dianya digunakan sebagai tempat tarekat, dan di dalam pesantren dianya digunakan sebagai menimba ilmu berbagai ilmu, yakni adapun persamaan dari keduanya tersebut atau persamaan dari surau dan juga masjid mengkaji tentang Al-Quran dan hadis, kemudian mengkaji tentang ilmu-ilmu seperti adanya ilmu fikih, akidah, tafsir dan lain-lainnya. Mungkin hanya sekian jawaban dari UAS Keminangkabauan saya pada kesempatan kali ini. Saya jika terdapat kesalahan mohon maaf. Saya Wahyuni dengan NIM 212110. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.